Sesuai dengan tema atau judul, maka diskusi kita pada pagi hari ini adalah mengenai resistensi insulin pada pasien-pasien sindrom ovarium polikistik. Kiat mengatasi resistensi insulin dalam sindrom ovarium polikistik. Ya, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini adalah, apakah kalau seorang perempuan ingin hamil di masa prakonsepsi, ya harus dilakukan tes toleransi glukosa oral. Menurut teman-teman ini betul atau salah? Ya, dijawab dalam hati aja ya begitu ya. Kemudian yang kedua, metformin. Ya. Kapan metformin harus diberikan pada pasien PCOS? Apakah diberikan khusus pada pasien yang obes atau diberikan dalam kombinasi dengan pil kontrasepsi pada adolescent yang menderita PCOS, atau diberikan pada pasien PCOS yang high risk menderita endometrial cancer, atau semuanya? Ya, jadi tes toleransi glukosa oral, kemudian metformin, dan terakhir, apakah kita akan menambahkan metformin pada pasien-pasien PCOS yang mengalami CC resistance? Ya atau tidak? Ya, oke. 3 pertanyaan ini keep in your mind, keep in our mind, and then let we discuss later. Oke. Bila berbicara mengenai resistensi insulin, tentu kita berbicara mengenai kelainan fosforilasi. Ya, fosforilasi pada reseptor, ya, post reseptor. Yang tadinya tyrosine kinase berubah menjadi serine kinase. Sehingga glukosa tidak bisa dimasukkan ke dalam darah oleh insulin karena tidak ada GLUT4 yang aktif. Dan secara faktual, in fact, sekitar 30-60% penderita sindrom ovarium polikistik mengalami resistensi insulin. Bagaimana studi kita? Ini studi kita sudah cukup lama, pada tahun 2008, ya, dipublish di INAJOC, yang mencoba untuk melihat prevalensi dan profil resistensi insulin pada 44 pasien sindrom ovarium polikistik. Ya, kalau kita lihat, di sebagian besar adalah adult dan sebagian besar memang mengalami infertility, ya, 61%, dan 73% merupakan pasien yang obes. Kita lihat, ternyata memang di kalangan di studi kami ini, ya, resistensi insulin itu umumnya terjadi ya pada pasien yang BMI-nya tinggi, ya. BMI-nya 28,6 nih, ratanya. Sedangkan tidak ada resistensi kalau di bawah 25. Kemudian dilihat pada indeks massa tubuh yang di atas 25, kejadian resistensi insulin itu 84%. Sedangkan pada indeks massa tubuh di bawah 25, ini surprisingly juga ya, 50% dijumpai resistensi insulin. Oleh karena itu, saat ini pada pasien-pasien PCOS yang langsing, yang lean, juga sangat mungkin didapatkan resistensi insulin. Kemudian kita update lagi studi ini masih pada tahun yang sama dengan menambah jumlah pasien 93. Kita lihat nih profil yang lean, yang langsing, dan profil yang obes, ya. Insulin 2 jam PP-nya memang yang obes jauh lebih tinggi, ya. Begitupun glukosa 2 jam PP. Dan terlihat memang resistensi insulin 61% pada kelompok obes, 23,5% pada kelompok yang lean atau yang langsing. Dan kita menggunakannya kriterianya insulin puasa lebih dari 10 dan cut off gula darah puasa dibanding insulin puasa di bawah 10. Bagaimana resistensi insulin itu terjadi? Ya, teman-teman tahu, saya mengingatkan saja, ada yang namanya dysbiosis of gut microbiota. Ya, jadi mikrobiota di dalam usus, di dalam saluran pencernaan itu sangat penting. Itulah sebabnya ya sekarang ini isu mengenai persalinan pervaginam dan persalinan seksio-sesarea adalah terkait dengan populasi dari gut microbiota. Ya,
bayi-bayi yang lahir per vaginam, populasi gut microbiotanya lebih baik, ya, in term of benefit. Ya, jadi lebih banyak mikrobiota yang menguntungkan dibandingkan yang lahir dengan seksosesaria. Karena itu sangat terkait nanti bayi-bayi yang lahir per vaginam itu atau seksosesaria itu lebih mudah terjadi alergi, dan kedepannya tidak tahu apakah terkait juga dengan metabolic syndrome. Karena kalau kita lihat ya, dysbiosis gut microbiota ini terjadi akibat diet yang salah. Akibat diet high fat dan low fiber terjadi dysbiosis, ya, jadi imbalance, kemudian leaky gutnya bocor begitu, kemudian masuklah macrophages, ya, bakteria kemudian mengaktifkan makrofag sehingga terjadilah inflamasi yang mengakibatkan terjadinya insulin resistance. Ya, ini yang kemudian mengakibatkan peningkatan kadar hormon testosteron di dalam ovarium dan terjadilah PCOS. Ya, ini kaitannya dengan dysbiosis gut microbiota. Jadi diet, nutrition, we are what we eat itu sangat penting, dan juga bagaimana proses persalinan itu mempengaruhi juga salah satunya populasi gut microbiota. Isu lain yang sangat penting juga adalah leptin. Ya, leptin itu adalah protein atau peptida yang terdapat di dalam adipose tissue yang merupakan the source of energy. Ya, kalau seseorang cukup energinya, leptinnya baik, maka leptin tidak akan mengganggu pulsasi dari GNRH di otak, sehingga proses poros hipotalamus hipofisis ovarium itu akan berlangsung dengan baik, karena leptin itu akan menekan pusat makan di hipotalamus melalui NPY gitu. Jadi kalau leptinnya tinggi, NPY-nya turun, pusat nafsu makannya turun, dan NPY tidak akan mengganggu pulsatilitas GNRH. Pada pasien yang obes, ya, leptinnya sangat tinggi, hiperleptinemia, sehingga terjadilah leptin resistance. Leptin tidak bisa bekerja di reseptornya sehingga terjadi leptin resistance dan mengganggu poros hipotalamus hipofisis ovarium. Sehingga kita akan lihat perempuan bila terjadi obesitas maupun terjadi indeks massa tubuh di bawah 19 atau indeks massa tubuh di atas 28, itu risiko untuk terjadinya amenore sama-sama tinggi. Ya, oleh karena itu tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh terlalu gemuk, karena ada kaitannya dengan leptin, dan kemudian ada kaitannya juga dengan resistensi insulin. Dan kita lihat apa bahayanya kalau resistensi insulin. Salah satunya adalah meningkatkan kadar AMH. Ya, kalau kadar AMH ini meningkat, tentunya enzim aromatase ekspresinya terhambat, sehingga menurunlah sensitivitas folikel terhadap FSH yang selalu saya jelaskan berulang kali. Ya, kalau AMH-nya tinggi, aromatase terhambat, maka androgen tidak bisa diubah menjadi estron, sehingga folikelnya arrested, inhibin B-nya produksinya meningkat, dia akan menekan FSH, sehingga FSH-nya tidak bisa melampaui ambang rangsang. Itulah yang terjadi pada pasien PCOS. Jadi, secara patogenesis, secara patofisiologi kita bisa lihat bagaimana resistensi insulin terjadi dan bagaimana resistensi insulin mengganggu poros hipotalamus hipofisis ovarium, bagaimana resistensi insulin menyebabkan kronik inflamasi. Dan juga yang sangat penting ya, bagaimana PCOS itu sangat mungkin menurun secara genetik ya, karena AMH itu menembus plasenta ya, kemudian akan ditularkan ke fetus, ke janin, sehingga kalau ibu yang tinggi nilai AMH-nya, maka janinnya pun bisa tinggi nilai AMH-nya. Walaupun secara cadangan ovarium AMH yang tinggi sangat baik untuk jumlah telur, mengirit rekrutmen folikel, tetapi tentu tidak baik bagi terjadinya PCOS dan meningkatnya proses inflamasi di kemudian hari. Bila kita lihat di sini, AMH itu tegas, fungsinya adalah menghambat apoptosis di sel granulosa, menghambat apoptosis di sel folikel. Jadi pasien-pasien PCOS itu folikelnya tidak apoptosis, folikelnya tidak atresia, tapi dia parkir saja, dia dorman, mirip kuman Mycobacterium tuberculosis.
Ya, sehingga kalau dia diberikan obat, kalau dia resistensi insulinnya diperbaiki, maka folikelnya akan tumbuh, akan berkembang, dan terjadilah ovulasi. Yang bisa menghambat kerjanya AMH salah satunya adalah vitamin D dan leptin tadi yang saya sampaikan. Jadi leptin itu kalau terlalu rendah juga tidak baik ya. AMH-nya sangat tinggi, folikel tidak berkembang. Kalau dia terlalu tinggi sebenarnya tidak baik karena reseptornya mengalami resistensi leptin. Vitamin D sangat penting karena vitamin D inilah yang menghambat proses kerja AMH ya di dalam ovarium. Kalau AMH yang terlalu tinggi karena resistensi insulin di pasien-pasien PCOS, dia akan menghambat enzim aromatase. Tetapi efek itu akan bisa dihambat oleh vitamin D. Oleh karena itu kita selalu melakukan pemeriksaan vitamin D pada pasien-pasien PCOS ya, karena cenderung hampir semua pasien PCOS mengalami vitamin D defisiensi. Oke, itu background-nya, yaitu dasarnya mengapa resistensi insulin sangat penting kita pikirkan di dalam penanganan kasus sindrom ovarium polikistik. Kita masuk kepada evidence. Evidence yang sangat menarik ini dari American Society for Reproductive Medicine pada tahun 2017. This is a practice committee melihat bagaimana the role of metformin. Ya, metformin dibandingkan placebo. Kita lihat ya, metformin dibandingkan placebo secara umum dibandingkan placebo tentu lebih baik. Metformin meningkatkan laju ovulasi, meningkatkan laju ovulasi. Ya, tetapi di live birth yang masih insufficient evidence. Ya, kita lihat. Yang kedua, bagaimana metformin dibandingkan dengan CC, clomiphene citrate. Ya, ini ada well designed RCT. Jadi kalau metformin saja dibandingkan CC, ternyata masih unggul clomiphene citrate. Ya, alone dibandingkan metformin alone dalam hal clinical pregnancy dan live birth. Ya, jadi kalau kita suruh milih, ya apakah metformin, apakah CC, ternyata CC lebih baik nih dalam hal induksi ovulasi dan clinical pregnancy. Sekarang bagaimana kalau metformin saja dibandingkan dengan letrozole saja? Ternyata evidence-nya masih tidak cukup baik, tetapi ada satu evidence, ya, well-designed trial, supporting efek letrozole terhadap induksi ovulasi. Karena itu, sekarang letrozole menjadi pilihan lini pertama dalam induksi ovulasi kasus-kasus PCOS. Kemudian kita lihat kembali, ya, bagi Prof? Halo? bagaimana Prof kombinasi. Sorry, ya, oke. Jelas? Sempat terputus barusan, Prof. Ya, tadi hang itu. Ini hang memang. Oh. Oke. Ya. Oke, saya ulang ya. Ya, kita akan melihat bagaimana kombinasi metformin dengan agent yang lain. Ya, apakah akan meningkatkan pregnancy rate dan live birth rate ya. Kita lihat ini. Ini pada kelompok yang IMT-nya di bawah 30, ini pada kelompok yang IMT-nya di atas 30. Ya, kita lihat. Ini studinya Legro ya. Ternyata di sini sama nih, ya. Ini clomiphene saja, ini metformin plus clomiphene. Ya, tidak ada perbedaan, ya. Tetapi kalau kita lihat lagi di sini, ada studi-studi juga yang membuktikan metformin plus clomiphene clinical pregnancy-nya lebih tinggi ya dibandingkan clomiphene saja. Ya, kita lihat nih. Untuk clinical pregnancy. Dan di bawah kelompoknya ini studi-studi yang lain lebih banyak yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan. Ya, no significant clinical pregnancy, terutama studinya Legro nih yang ada di NEJM 626. Ini ada lagi lawannya sebenarnya studinya Tang 1200 ya yang menyatakan metformin plus clomiphene itu lebih baik untuk clinical pregnancy dibandingkan clomiphene saja. Nanti kita lihat lagi. Kita lihat. Ya, ini dia kesimpulannya ya, bagaimana CC plus metformin dibandingkan CC saja. Ya, sebenarnya ada good evidence metformin plus CC itu memperbaiki ovulasi dan clinical pregnancy, tapi does not improve live birth.
ya dibandingkan dengan sisi saja. Ini studinya Allegro. Ya, grade Allegro itu sangat baik studinya. Dia RCT, ya kan, double blind RCT. Jadi sampai saat ini belum ada studi yang mampu mematahkan studinya Allegro memang. Ya, studi Allegro. Itu. Jadi walaupun dia meningkatkan pregnancy rate, tetapi live birth rate sama. Kemudian ada lagi ini fair evidence, metformin 3 bulan sebelum diberikan induksi ovulasi itu akan meningkatkan live birth. Jadi ada evidence 3 bulan diberikan metformin dulu, baru kemudian diinduksi ovulasi, itu live birth-nya meningkat. Ya. Ini bagaimana selanjutnya? Itu tadi pada pasien PCOS biasa ya. Pasien PCOS biasa, ya sisi dibandingkan sisi plus metformin. Ternyata walaupun ada sebagian studi yang menyebutkan clinical pregnancy-nya lebih tinggi, ada sebagian studi menyatakan clinical pregnancy lebih tinggi tapi live birth-nya sama. Yang ini metformin duluan baru dikasih sisi live birth-nya lebih baik. Bagaimana pada sisi resisten? Nah, kalau sisi resisten studinya konsisten. Ya, studinya konsisten. Kita lihat ini kombinasi sisi plus metformin, ovulasi dan pregnancy jauh lebih tinggi dibandingkan sisi saja. Jadi harus menunggu sisi resisten dulu baru dikasih metformin. Ya, itu ovulation rate dan pregnancy rate-nya lebih tinggi. Tetapi kita kadang-kadang di praktek, ngapain kita tunggu sisi resisten? Berikan aja sejak awal. Begitu ya. Berikan sejak awal, kok toh do no harm. Ya, pasien-pasien mendapatkan metformin kan nggak ada masalah. Entah dia nanti akan sisi resisten atau tidak. Kalau sisi resisten pasti lebih bagus. Kalau tidak sisi resisten sama saja gitu ya. Oke. Itu menarik. Ya, ini kita lihat ya. Sisi metformin pasti memperbaiki ovulation and pregnancy rate pada yang sisi resisten ya. Tetapi memang harus dilihat pasiennya yang BMI berapa sih? Yang etniknya apa? Adakah resistensi insulin harus diperiksa atau tidak begitu? Itu yang harus kita cari. Karakter pasien PCOS seperti apa yang menguntungkan kalau kita tambahkan metformin gitu ya. Ya, BMI-nya berapa, dia orang mana, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya metformin plus sisi konsisten dia. Ya di sisi resisten di clinical pregnancy. Kemudian live birth juga ya, metformin plus sisi konsisten pada sisi resisten. Begitu. Jadi evidence yang ada membuktikan metformin itu punya efek menguntungkan. Hampir semua studi menyatakan begitu. Hanya memang kelemahannya adalah evidence-nya ya tidak terlalu besar jumlahnya, jumlah subjeknya ya pada kasus-kasus yang non sisi resisten. Ya, walaupun pregnancy, clinical pregnancy, live birth naik, tapi ketika dibandingkan dengan sisi alone dia tidak berbeda. Begitu sisi resisten jauh bermana. Gitu ya. Ini yang menjadi pertimbangan kita. Bagaimana dengan drilling? Ya, drilling not different ya, walaupun masih insufficient evidence. Metformin versus drilling. Kemudian metformin, nah ini menarik ya. Metformin plus sisi dibandingkan dengan metformin plus letrozole. Ya sayang evidence-nya masih sangat sedikit. Ya pertanyaan orang selalu kalau diberikan letrozole dia tidak respons, apakah kita tambahkan metformin? Ya ternyata evidence-nya masih tidak cukup adekuat begitu ya. Walaupun sebelumnya kalau metformin dulu 3 bulan diberikan induksi ovulasi, outcome-nya lebih baik. Ya. Sisi metformin versus gonadotropin, ini insufficient evidence dan conflicting ya. Tentu ada sebagian baik, sebagian tidak. Yang ini cukup mengejutkan ya, cukup mengejutkan pada kasus-kasus kehamilan non-ART, non-IVF ya. Apakah diberikan metformin akan menurunkan risiko keguguran? Ternyata masih insufficient evidence ya. Masih insufficient evidence. Jadi di stop nggak apa-apa. Walaupun kami Hiveri rekomendasinya begitu hamil tetap terus ya. Tetap terus non-IVF ya. Metformin dilanjutkan karena dia no teratogenic effect dan dia menurunkan resiko kemungkinan diabetes mellitus gestasional, severe preeclampsia dan sebagainya. Kemudian apakah menurunkan kemungkinan multiple pregnancy? Ya ada, ini tidak terbukti ya, tidak terbukti. Walaupun dia menurunkan risiko terjadinya hiperstimulasi, iya, ya menurunkan risiko hiperstimulasi, iya. Apalagi kalau kita berikan 3 bulan sebelum IVF misalkan pada pasien-pasien PCOS yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya OHSS. Pertanyaan yang terakhir yang sangat menarik,
apakah metformin itu lebih efektif pada yang lean atau yang obes? Secara empirik, ya empirical treatment, praktek saya lebih suka memberikan metformin pada pasien yang obes dibandingkan yang lean. Karena kalau yang lean, patogenesisnya tadi kan ya 23% lah, sampai 50% resistensi insulin. Umumnya karena peningkatan CYP17, kami lebih suka memberikan golongan agonis PPAR gamma dibandingkan biguanide. Walaupun secara evidence ternyata belum cukup kuat. Ya, kemudian akan kita sampaikan ini hasil studi terbesar kita di Indonesia, ini randomized, double blind, ya non-inferiority clinical trial, untuk melihat bagaimana efek inlasin, ya DLBS 3233, ini bioactive fraction dari cinnamon, dibandingkan dengan metformin. Ya, dilihat efikasi untuk klinikal dan metabolik, efikasi terhadap reproduksi, dan safety-nya. Ya, ini kita lihat studinya cukup panjang ya. Treatmentnya selama 6 bulan, ya double blind, ada 62, metforminnya XR, dua kali 750 mg, DLBS 1 kali 100 mg. Ya, kemudian kita lihat, ya ini menarik. Ini adalah SE ratio. SE ratio adalah menggambarkan perbandingan antara luas permukaan korteks ovarium terhadap ruas stroma terhadap luas semua permukaan ovarium. Ini menggambarkan androgen sebenarnya. SE rasionya makin tinggi, pasti stromalnya makin dominan, androgennya makin tinggi. Kalau kita lihat, ini adalah yang biru nih inlasin, yang merah nih metformin ya. Dan ini yang ovarium kanan, nih ovarium kiri, kita lihat ya, DLBS 3233 tampaknya lebih menurunkan ya, 3 bulan, 6 bulan begitu ya. Dibanding, tapi yang kiri relatif tetap ya. Kemudian BMI starting point-nya memang DLBS agak tinggi sedikit, tapi dua-duanya sama-sama menurunkan. Waist circumference juga demikian, selama 6 bulan dia akan menurunkan. Jadi efek metabolik terlihat pemberian insulin sensitizer membaik. Efek reproduksi kita lihat menstrual irregularity ya. Sebelum lihat irregularnya sampai 48%, langsung tinggal 38%. Ini 47% menjadi 30%. Yang reguler pun akan meningkat persentasenya. Sekali lagi, ini yang intent to treat, ini yang per protokol juga datanya sama, saya kira. Per protokol malah per protokolnya sebelumnya irregulernya after ya ini per protokol, tapi kalau intent to treat jauh lebih baik ya. Kita lihat menurun. Ini juga menurun, yang irregular menurun. Artinya pemberian insulin sensitizer memperbaiki siklus-haid. Dan kalau dia memperbaiki siklus-haid, artinya pasiennya membaik ovulasinya. Ya, salah satu cara kita memonitor treatment PCOS adalah pantau bagaimana siklus haidnya. Kalau dia teratur, artinya pengobatan kita berhasil, ya berhasil dengan baik begitu. Ya, kemudian ini studi kami. Menyambung dari metformin dan cinnamon tadi ya, kita melakukan bagaimana efeknya terhadap AMH, dan juga kita lihat ya secara practical point kita mencari pengukuran resistensi insulin itu belum ada baku emas ya. Baku emasnya adalah euglycemic clamp test 24 jam yang sangat tidak nyaman buat pasien dan sulit dilakukan, sehingga kami mencoba melihat adakah korelasi AMH dan HOMA-IR. Ya, ternyata ada korelasinya. Semakin tinggi AMH, insulin resistensinya makin tinggi. Oleh karena itu, AMH itu bisa sebagai surrogate endpoint untuk meramalkan kejadian resistensi insulin pada pasien-pasien PCOS. Dan terbukti, ketika kita berikan insulin sensitizer, AMH-nya menurun. Ya, sebagian besar menurun nih before nih after ya. Ini pada kelompok metformin begitu. Pada kelompok DLBS 3233 ya juga menurun, dan dia bisa hamil. Ya, dari 20-an ini kan pasiennya sekitar 20 ya. Ada 5 yang hamil ya dalam waktu 6 bulan. Metformin alone. Ya, AMH-nya turun dan dia hamil. Ya, dari 18 pasien, 2 pasien hamil selama 6 bulan. Ini DLBS 3233 alone. Ini bioactive fraction cinnamon alone. Artinya hipotesis kami yang menyatakan kadar AMH itu berkorelasi dengan resistensi insulin itu terbukti. Ya, jadi kalau kita mau mengatasi
Kalau kita mau mengatasi kemungkinan resistensi insulin pada pasien PCOS, cukup lihat surrogate endpoint-nya aja. Lihat nilai AMH. Ya, kemudian ya saya kira ini teman-teman mungkin sudah mendapat di ruang dokter 1 ya bagaimana menegakkan diagnostik dari PCOS. Sekarang kita harus sangat berhati-hati karena yang dipakai 2 nih, irregular cycle dan clinical hyperandrogen ya. Bisa acne, bisa biochemical begitu. Tapi kalau hanya ada salah satu baru USG dipakai. Dan USG sekarang cut off point-nya tuh jumlah folikelnya bukan 9 sampai 12 lagi tapi 20 per ovarium. Dan tidak boleh digunakan pada adolescent ya karena harus di atas 8 tahun dari menarche. Kemudian kita lihat bagaimana peran metformin. Ya ini perannya metformin. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa metformin itu di semua negara di dunia off label untuk PCOS ya. Tidak ada disebutkan indikasi metformin itu untuk PCOS, tidak ada. Ya. Tapi kita lihat di guidelines ya bahwa metformin boleh ditambah nih ya pil kontrasepsi kombinasi lifestyle dan metformin diberikan pada pasien PCOS yang tidak mau hamil, terutama yang BMI-nya lebih dari 25 atau high metabolic risk. Ya ada keturunan diabetes mellitus, TTGO-nya terganggu. Jadi silakan metformin ditambahkan dengan pil KB. Kemudian metformin tambah lifestyle saja sama ya. Yang BMI lebih dari 25 dan high risk ethnic group dan safe nih long term. Ya, long term-nya safe. Kemudian untuk infertilitas, teman-teman pasti sudah hafal betul. Saya hanya ingin mengingatkan saja, lihat metformin di sini. Metformin alone pasti tidak lebih baik dibandingkan dengan sisi. Sisi plus metformin, ya dia tidak superior dibandingkan sisi alone. Dibandingkan sisi alone, karena mereka menghitung cost and efficiency. Padahal kalau kita lihat live birth, kemudian clinical pregnancy, semua yang dengan metformin dia lebih tinggi. Tapi memang secara statistik tidak berbeda bermakna. Kita sebenarnya ingin melihat ini didorong ke atas nih. Insulin sensitizer plus agent ovulation induction itu memberikan manfaat yang lebih pada pasien-pasien PCOS. Satu lagi yang sangat menarik, ya kiat kita untuk mengatasi resistensi insulin adalah ini, ya continuous low dose of vitamin D, ya 4.000 unit per hari. Ya 4.000, di bawah 4.000 lah, 2 kali 1.000 sudah cukup sebenarnya. Tidak boleh kasih tinggi-tinggi, yang penting continuous low supplementation of vitamin D. Karena kita tahu tadi bahwa vitamin D itu ya akan menghambat efek AMH terhadap hambatan AMH dia akan menghambat efek AMH yang mengganggu proses folikulogenesis di ovarium. Ya karena AMH itu menghambat folikel atresia dan karena dia menghambat itu ya folikelnya dorman ya, tapi dia tidak bisa tumbuh karena androgen FSH tidak melampaui ambang rangsang. Nah, efek hambatan AMH terhadap aromatase itu bisa dicegah dipotong oleh vitamin D. Ya, jadi vitamin D ini sangat penting ya terhadap pasien-pasien PCOS. Jadi tidak boleh defisiensi. Ya. Walaupun di satu sisi vitamin D ini juga pada pasien-pasien POI itu suplementasi vitamin D itu juga akan meningkatkan ekspresi AMH ya. Di satu simanya sebenarnya seperti conflicting evidence, tetapi kalau kita lihat gambarnya tadi jelas bahwa pasien-pasien PCOS itu kekurangan vitamin D. Oke, the last take home message, kita tahu lihat nih saya merah-merahin ya, gestational diabetes meningkat pada pasien PCOS ya, 5 kali loh di Asia. TTGO harus dilakukan pada pasien PCOS mau hamil, TTGO dikerjakan. Dan kapan metformin boleh diberikan? Ya silakan diberikan pada yang BMI lebih dari 25 dikombinasi dengan pil kontrasepsi ya PKK, pil kontrasepsi kombinasi ya pada pasien-pasien PCOS yang non infertility yang ingin memperbaiki metabolic parameter dan sebagainya. Metformin ya paling bagus metformin di sini kalau di guidelines di kolom citrate resistant ya, sisi resistant paling bagus ya. Jadi kalau ada metformin harus ditambahin sisi begitu, tidak boleh dia alone begitu. Tetapi tentunya kita saat ini in practical ya kita banyak memberikan seperti evidence tadi, kita memberikan insulin sensitizer lebih dahulu begitu di depan, apalagi kalau kita melihat pasiennya AMH-nya nilainya sangat tinggi. Karena AMH yang sangat tinggi, kemungkinan besar resistensi insulin sangat tinggi. Ini lihat, AMH and insulin resistance ya. Kita lihat bahwa insulin itu acting as
co-gonadotropin. Jadi insulin hand in hand kerjasama dengan gonadotropin dalam membesarkan sel telur. Jadi kalau insulinnya tidak bisa bekerja karena resistensi insulin, maka tidak akan pernah terjadi ovulasi. Kita lihat ya, high AMH production dan low AMH production. Ketika di fase antral, AMH tidak boleh tinggi. Ya, masalahnya pasien PCOS ini tinggi terus nih AMH. Sehingga insulin tidak bisa bekerja. Jadi ada hubungannya antara AMH dan resistensi insulin. Yang sampai saat ini kita belum bisa menjelaskan kenapa AMH yang tinggi bisa menyebabkan resistensi insulin. Tetapi kalau resistensi insulin bisa menyebabkan peningkatan AMH, kita bisa jelaskan secara indirect effect. Ya, akibat dia menghambat, dia meningkatkan IGF-1 di sel TK sehingga produksi androgen meningkat, follicle arrest, AMH-nya naik. Ya, indirect effect dari resistensi insulin terhadap tingginya AMH. Ya, demikian saya kira presentasi saya. Kita bisa melihat hal-hal yang mendasar dari background teori, patogenesis, patofisiologi, evidence, dan practical empirical treatment. Saya kira demikian, Dr. Fahri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Iko atas materinya yang sangat insightful dan banyak sekali referensi-referensi yang ditunjukkan. Sedikit informasi, Prof, kemarin ada banyak juga yang bertanya tentang hal ini. Ya. Mungkin dokter yang kemarin bertanya-tanya tentang resistensi insulin pada PCOS bisa bertanya kembali. Silakan bisa raise hand dokter-dokter sekalian yang ingin berdiskusi atau langsung tulis di chat box ya. Dokter Wahyu ini mau bertanya, Prof, cuman belum selesai ngetiknya ini. Dia udah. Dokter Wahyu mau berinteraksi langsung, boleh Dokter Wahyu? Langsung nyalakan mic-nya. Dokter Wahyu Pranata dari Lubuk-Linggau. Ya, dari Lubuk-Linggau. Palembang lah sekarang lagi sekolah. Dokter Wahyu. Halo. Halo, Dokter Wahyu. Halo ya. Silakan. Ya, Prof. Ya, pagi-pagi. Pagi, Prof. Prof, mau tanya, Prof. Ya. Kalau misalnya kita gabungkan antara metformin dan inlasin, maka lebih baik, Prof. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, misalnya pada waktu pemeriksaan AMH kan tinggi, Prof. Ada cut out point-nya, batasan kita. Oh, ini kemungkinan arahnya ke resistensi insulin. Jadi kita, karena tadi Prof bilang AMH mungkin bisa memprediksi untuk tidak resistensi insulin. Ya, terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan baik sekali ya. Kombinasi. Ya, ini sama dengan pertanyaannya Levana Diandra nih. Ini Wahyu ya. Oke, benar. Oke. Jadi, saya belum menampilkan slide. Ada satu lagi sebenarnya studi kita membandingkan kombinasi metformin inlasin plus inlasin dibandingkan inlasin saja dibandingkan metformin saja. Dan ternyata studi yang kelompok yang mendapatkan kombinasi metformin 2 kali 750 dan inlasin 1 kali 100 ya, itu cenderung bisa mempertahankan reboundnya lebih lama. Ya, jadi insulin sensitizer ini jeleknya, kan kita ukur pakai HOMA-IR ya. Ketika di stop 3 bulan kemudian dia rebound ya, HOMA-IR-nya naik lagi. Ya. Nah, pada kelompok yang mendapatkan ganda ya inlasin dan metformin itu reboundnya lebih lama dia, Ya. Ini mungkin salah satu keunggulan dari inlasin ya. Inlasin ini termasuk agonis PPAR gamma. Jadi dia bisa mempertahankan penekanan terhadap resistensi insulin lebih lama dibandingkan metformin saja. Oleh karena itu kalau teman-teman lihat di dalam praktek sehari-hari, ya kalau pasien lupa minum metformin dengan cepat dia amenorrea lagi kan. Tapi kalau dia bagus minum metformin, menstruasinya bagus dan dia bisa hamil. Karena itu setuju saya, terima kasih Dr. Wahyu. Pemberian saat ini tentu yang terbaik adalah kombinasi. Tapi saya biasanya berikan single dulu. Kalau saya lihat efeknya kurang oke, saya tambahkan dengan inlasin. Begitu. Dan yang kita pantau adalah bagaimana siklus haid. Kemudian pertanyaan kedua, cut off. Ya, studi kami tadi saya juga belum menunjukkan. Betul sekali. Ya pada nilai AMH yang di atas 8, di atas 7,8 taruhlah di atas 8 nanogram per mililiter, prediksi kita untuk sisi resisten itu sampai 80%, 90%.
Jadi kita selalu kalau udah di atas 8, pasti kita langsung berikan kita lebih suka berikan insulin sensitizer terlebih dahulu. Ya tadi kalau di evidence kan berikan selama 3 bulan dulu ya. Metformin atau metformin plus inlasin. Atau kalau tidak mau memperbaiki resistensi insulin, ya langsung berikan gonadotropin, gitu ya. Gonadotropin kan boleh didorong di lini pertama. Tapi karena kita topiknya sekarang mengenai resistensi insulin, jadi saya sepakat sebenarnya dengan memperbaiki resistensi insulin tuh performance metabolik membaik, performance reproduksi membaik, ya. Benefitnya lebih banyak, begitu ya. Benefitnya lebih banyak, begitu saya kira. Terima kasih, Dr. Wahyu. Terima kasih Prof. Eko atas penjelasannya, Prof. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Stephen, Prof, di Jakarta, mengenai dysbiosis gut microbiota. Apakah sudah ada pemeriksaan penunjang seperti lab atau apapun untuk mengetahui adanya diagnosis tersebut? Ya, terima kasih Dr. Stephen. Ya, ini salah satu studi di IMERI ya, di cluster Human Nutrition. Di cluster Human Nutrition kita melakukan studi gut microbiota. Jadi diukurnya lewat feses. Memang agak kurang nyaman. Memang kita mengumpulkan feses, meminta feses pada pasien itu relatif pasien agak-agak sulit. Tetapi studi kita nih cukup baik ya, dikerjakan oleh teman-teman di cluster Human Nutrition. Dilakukan pemeriksaan di lab kita. Di lab kita di IMERI bisa dilakukan pemeriksaan mikrobiotanya Proteobacter versus Lactobacillus seperti itu. Bahkan sekarang kita mau melakukan genomic sequencing dari gut mikrobiotanya. Kaitannya dengan resistensi insulin, kemudian dengan diabetes mellitus ya. Bagi kita tentu resistensi insulin dan PCOS. Tapi ini sudah dikerjakan. Nanti sore saya akan berbicara juga mengenai vaginal microbiome and female health reproduction ya. Bagaimana orang-orang yang populasi gut microbiotanya jelek itu kemungkinan infertility-nya lebih tinggi ya, karena ada PCOS tadi, ada resistensi insulin. Jadi minum Yakult yang banyak sehari-hari itu memperbaiki kesuburan. Kita belum disponsorin Yakult, Prof. Lactobacillus sebutnya, Prof. Ya, makasih banyak, Prof. Ini insightful, menarik banget penjelasannya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Lilin. Apakah penderita PCOS bisa seperti terputus nih pertanyaannya. Dr. Lilin mungkin bisa sampai kapan pengobatannya mungkin? Dr. Lilin mungkin berkenan untuk berinteraksi langsung. Silakan Dr. Lilin. Tapi mikrofonnya tidak aktif. Oke, nanti saya coba kontak lagi Dr. Lilin untuk memperjelas. Ya. Kita lanjut ke Dr. Roy bertanya. Terima kasih Dr. Roy di Papua ini bertanya, Prof. Bagaimana isu suplementasi inositol dan diet rendah fruktosa pada pasien PCOS? Exercise apa yang baiknya diedukasi pada pasien PCOS yang obes? Oke, makasih. Ya, inositol sebenarnya kan inositol itu ada dua, ada dekiroinositol, ada satu lagi myoinositol ya, ada dua ya. Itu sebenarnya salah satu mirip, itu termasuk kelompok insulin sensitizer, dekiroinositol dan myoinositol. Dua-duanya termasuk kelompok insulin sensitizer. Ya, kalau di sini terkenal obatnya mereknya Ovacare, yaitu dekiroinositol. Ya, studi-studi yang ada belum sekuat, evidence-nya belum sekuat kelompok biguanid ya, metformin. Yang paling kuat evidence-nya biguanid ya, metformin. Setelah itu di bawahnya adalah pipar gamma agonis. Hanya pipar gamma agonis ini kan problemnya dia hepatotoxic, sehingga kemudian ditarik ya oleh FDA withdrawal ya, rosiglitazone, troglitazone, pioglitazone. Saya kira Indonesia satu-satunya negara yang pioglitazone masih beredar, cuma harus hati-hati karena itu hepatotoxic. Begitu. Jadi evidence-nya tidak cukup baik. Kemudian diet rendah fruktosa ya. Diet betul. Ada tadi kan sebenarnya yang disasar adalah yang low glycemic index. Dietnya yang low glycemic index artinya konsumsi karbohidratnya yang tidak cepat dikonversi menjadi glukosa. Problemnya itu. Ya kan, karena kalau dia lebih cepat menjadi glukosa yang kemudian akhirnya insulin tidak sanggup, begitu insulin tubuh tidak sanggup, terjadilah resistensi insulin dulu. Dan karena pada pasien PCOS sebenarnya dipilih yang low glycemic index. Saya kira ada tuh teman-teman ahli gizi, dia punya dasarnya makan apa saja yang low glycemic index. Termasuk saya sama lah ya. Exercise-nya terutama yang
aerobik kalau yang obes ya, karena kan kita kalau yang obes jelas targetnya adalah penurunan indeks massa tubuh minimal 5%, kalau bisa 10%, itu aerob ya. Aerob, kemudian aerobik ya. Aerobik, weight bearing exercise. Kalau yang lean exercise-nya agak berbeda, karena yang lean kan yang berlebihan tuh visceral fat-nya dia. Kita hanya melakukan redistribusi saja visceral fat ini, kemudian diredistribusikan supaya tidak menumpuk di bawah daerah visceral, karena daerah visceral inilah yang kemudian membuat inflamasi kronik sehingga menyebabkan resistensi insulin. Begitu. Itu yang exercise-nya agak berbeda antara yang obes dan lean. Ya. Baik, menarik banget nih Prof. Mungkin nanti bisa kita masukkan ke kanal dokter seri selanjutnya tentang PCOS ini dari multidisiplin ya Prof. Ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Maya. Menurut jurnal yang pernah saya baca, resistensi insulin juga berpengaruh terhadap endometrium. Bagaimana menurut Prof. Iko? Apakah memang sebaiknya kalau ada pasien dengan resistensi insulin diberikan dulu metformin? Ya, beberapa studi memang pernah melihat efek dari insulin sensitizer, yaitu metformin. Dia melihat bagaimana efek insulin sensitizer yaitu metformin terhadap endometrium, begitu ya. Memang ada surrogate endpoint-nya adalah sebenarnya resistensi endometrium, surrogate endpoint-nya adalah resistensi insulin, tapi sebenarnya targetnya endometrium gitu ya. Jadi memang pada pasien-pasien PCOS pemberian insulin sensitizer itu ya metformin pernah ditengarai waktu studinya adalah mencegah hiperplasia endometrium, artinya mencegah efek unopposed estrogen yang banyak terjadi pada pasien-pasien PCOS. Jadi tetap terjadi transformasi endometrium yang adekuat sehingga endometriumnya reseptif gitu. Itu salah satu efek dari resistensi insulin. Memang efek langsungnya resistensi insulin terhadap endometrium yang ini masih kita belum bisa menjelaskan dengan pasti. Tetapi dugaannya sih memang karena unopposed estrogen ya. Jadi apakah diberikan metformin dulu? Saya sih sepakat ya, atau kalau pada pasien-pasien yang obes, pasien-pasien yang AMH-nya sangat tinggi ya, resistensi insulin tinggi, dalam praktek saya selalu memberikan insulin sensitizer terlebih dahulu tanpa saya lakukan pemeriksaan resistensi insulin. Saya hampir tidak pernah melakukan pemeriksaan HOMA-IR lagi, tidak pernah lagi melakukan pemeriksaan insulin puasa, gula darah puasa dan sebagainya sejak kami melakukan studi, saya publish tadi di tahun lalu. Baik, terima kasih Prof. Iko. Ini Dr. Lilin sudah melengkapi pertanyaannya nih Prof. Oh, iya. Apakah penderita PCOS bisa sembuh, Prof? Apakah pengobatan sebaiknya dilakukan seumur hidup atau selama reproductive age saja? Ya, PCOS is long life disease. Ya, ada penyakit yang seumur hidup karena spektrumnya luas ya. Spektrum PCOS itu mulai dari adolescence, adult sampai menopause. Karena kan kita tahu, karena dia memiliki resiko untuk karena dia sangat tinggi prevalensi resistensi insulin, dan tentunya ada inflamasi kronik. Inflamasi kronik inilah kemudian yang 20 tahun, 30 tahun mendatang itu akan sangat berbahaya karena akan terjadi sindrom metabolik begitu ya. Akan terjadi hiperhomocysteinemia. Ya, hiperhomocysteinemia itu sangat berbahaya, meningkatkan risiko terjadinya trombosis ya pada pasien-pasien PCOS ya. PAI-1-nya itu plasminogen activator inhibitornya itu sangat rendah ya pasien-pasien PCOS. Jadi ya karena homocysteinemia tinggi. Kalau teman-teman lihat akibat resistensi insulin itu jadi hiperhomocysteinemia, PAI-1-nya rendah, sehingga risiko kardiovaskular disease-nya meningkat, sehingga dia harus minum obat seumur hidup. Dan yang terbaik adalah insulin sensitizer. Insulin sensitizer sangat baik ya, sangat banyak studi menunjukkan pemberian insulin sensitizer itu memperbaiki performance metabolik, performance reproduksi, performance endokrinologi dan sebagainya. Begitu ya Dr. Farid. Baik, terima kasih Prof. Iko atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Agung Sentosa. Jika pasien PCOS sudah hamil, apakah untuk kehamilan selanjutnya juga perlu terapi untuk PCOS-nya? Halo, Prof. Iko? Prof?
Halo. Sepertinya ada gangguan koneksi. Kita tunggu sebentar. Halo, Prof. Iko. Coba saya kontak dulu Prof. Iko. Halo, Prof. Iko. Oke, terputus. Oke, sudah ya, nyambung lagi. Mohon maaf. Ya, Prof. Halo, halo. Sudah nyambung ya, Prof? Ya, mohon maaf nih. Ya. Mohon maaf. Ya, Ya. mohon maaf. Tadi putus karena ada demo di Amerika jadi putus. Ya. Oke. Lanjut ya, Prof. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Prof, dari Dr. Agung Sentosa. Jika pasien PCOS sudah bisa hamil, Prof, apakah untuk kehamilan selanjutnya juga perlu diterapkan PCOS juga, Prof? Ya, ini banyak ya. Ini banyak sekali di praktek ya. Pasien yang PCOS dia hamil, kemudian setelah hamil dia melahirkan. Pasca melahirkan dia PCOS lagi begitu ya. Artinya kalau dia tidak minum insulin sensitizer, dia akan datang kepada kita amenorrea lagi. Ya setelah 1 tahun melahirkan dia datang amenorrea lagi. Dan kemudian itu harus diperbaiki lagi performance-nya, performance reproduksi dan metaboliknya berikan dengan insulin sensitizer. Ya dia bisa membaik lagi, folikulogenesisnya baru kemudian dia menstruasi dan bisa hamil lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa metformin itu nggak boleh di stop sebenarnya. Ya walaupun tadi ya masih masih insufficient evidence bahwa stop metformin itu akan meningkatkan miscarriage ya. Tetapi lebih banyak benefitnya lah saya kira dibandingkan dengan mudorotnya lah. Dibanding hal-hal yang tidak menguntungkan lebih banyak benefitnya begitu. Baik, terima kasih penjelasannya, Prof. Ini Dr. Stephen bertanya lagi nih, Prof. Mengenai suplementasi vitamin D3, bila pada awalnya kita mengetahui defisiensi, berapa lama kita bisa memeriksakan ulang setelah diberikan 2 kali 1000 international unit? Ya, saya tidak pernah melakukan pemeriksaan ulang. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kadar vitamin D itu lama benar gitu. Vitamin D kan kita minimal sekitar 30-an begitu ya. Saya kira lama sekali ya. Tapi paling tidak low continuous supplementation, yaitu saja terus menerus begitu. Karena kalau vitamin D kan pasti dia membutuhkan sinar matahari juga begitu untuk bisa mengkonversi vitamin D3 jadi vitamin D begitu ya. Karena kalau dia kurang berjemur sih nggak bagus juga. Makanya berjemur di matahari pagi itu juga bisa memperbaiki proses inflamasi yang kronik gitu. Makanya kenapa orang barat tuh sangat suka dia berjemur di matahari ya. Karena dia sadar betul vitamin D itu sangat penting gitu. Baik, makasih banyak Prof penjelasannya. Ya. Pertanyaan dari Dr. Levana, Prof. Pada penderita PCOS remaja, sebaiknya diberikan treatment apa saja, Prof? Ya, tadi sebenarnya kalau kita lihat guidelines, nomor 1 sih pil kontrasepsi kombinasi ya. Pil kontrasepsi kombinasi itu obat yang paling sakti lah untuk pasien-pasien PCOS pada yang belum nikah ya. Non-infertility ya, pada pasien PCOS yang keluhannya adalah siklus haid. Karena dengan memberikan pil kontrasepsi kombinasi, estrogen itu, ethylene-estradiol itu akan meningkatkan sintesis sex hormone binding globulin. Dan kita tahu kalau sex hormone binding globulin meningkat, maka akan diikatlah free estrogen, free testosteron, sehingga free androgen index membaik.
Apalagi kalau ditambah dengan progestinnya yang memiliki sifat anti-androgen ya, kayak CPA seperti itu. Hanya kalau ingin lebih cepat efeknya, maka tambahkanlah kombinasi antara pil kontrasepsi kombinasi dikombinasi dengan metformin, terutama yang obes ya, yang IMT-nya di atas 25 seperti itu. Itu akan lebih cepat untuk memperbaiki performance metabolik dan performance reproduksi. Gitu, Dr. Farid. Baik, makasih banyak Prof. Iko penjelasannya. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Dr. Violita, Prof. Ya. Pada pasien PCOS yang sudah hamil, konsumsi metformin dilanjutkan sampai usia kehamilan berapa bulan, Prof? Bagaimana dengan DLBS 3233 dan vitamin D? Apakah dilanjutkan juga? Ya, jadi gini, metformin lanjutkan terus ya. Saya tidak pernah menghentikan sampai dia lahir, bahkan sampai dia terus ya. Sama kalau dia sabar, compliance-nya bagus, pasca melahirkan, selesai menyusui, dia hamil spontan ya. Kalau dia bagus compliance-nya. Jadi tidak perlu takut. Yang kedua, DLBS 3233. Nah, DLBS 3233 ini kita belum tahu sampai saat ini efek teratogeniknya. Gitu. Efek sehingga kita tidak menganjurkan pada kelompok yang mendapatkan inlasin, saya selalu switch. Ketika hamil langsung segera saya ganti dengan metformin 2 kali 500 mg. Begitu, Dr. Farid. Baik, makasih banyak Prof. Iko penjelasannya. Ya. Ada pertanyaan terakhir Prof dari Dr. Maya. Beliau sharing pasien beliau pada pasien PCOS yang telah beliau lakukan IVF, kemudian di freezing embrionya, akan dilakukan FAT. Kendala yang dialami tentang endometriumnya, yaitu tentang ketebalan dan aliran darah di endometriumnya. Ini yang tadi ditanyakan hubungannya dengan resistensi insulin di endometrium. Yang bisa dilakukan, Prof? Bukan itu salah, itu bukan resistensi insulin, itu resistensi indeks maksudnya. Resistensi indeks, sorry. Oke. Ya betul, Dr. Maya. Iya betul sekali, Dr. Maya. Memang saya punya pengalaman cukup banyak ya pada kasus-kasus seperti ini. Kasus-kasus PCOS yang endometrium nggak enak dilihat. Biasanya saya abaikan saja pertama-tama. Yang paling penting saya mendapatkan sel telur yang baik dan embrio yang baik ya. Setelah saya dapatkan sel telur dan embrio yang baik begitu, kemudian saya akan freezing. Kemudian baru setelah itu kita pikirkan untuk frozen embryo transfer. Ya. Ketebalan ini maksudnya tebal atau tipis nih gitu ya. Saya nggak tahu biasanya, tapi kalau pasien PCOS umumnya dia tebal dan tidak baik vaskularisasinya. Seperti itu ya, Dr. Maya? Dr. Maya, saya aktifkan mic-nya ya. Ya, yang dimaksud tipis, Prof, katanya. Tebal apa tipis? Mana? Tipis, Prof. Tipis. Nih, Dr. Maya sudah aktif mic-nya, Dok. Silakan, Dr. Maya. Dr. Maya, halo. Halo. Ya, silakan, Dok. Jadi pada beberapa pasien saya itu setelah kita melakukan FIT itu ada yang tebal banget sehingga tidak ada triple line. Satu. Ya. Kedua, ada beberapa lagi yang tipis sehingga saya pakai kita bisa pakai proginofayan 2 mg tidak bisa tebal untuk memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga itu biasanya juga vaskularisasi yang sangat mengganggu sehingga tidak sampai zona 3 atau zona 4. Jadi kita sudah dapat blastokis yang bagus, jadi saya ragu untuk FET-nya gitu. Prediksi mungkin tidak akan berhasil loss gitu. Ya, betul. Ya, satu, saya sepakat ya, kalau memang benar pasien PCOS, artinya kita harus memberikan insulin sensitizer ya pada kasus-kasus seperti ini. Karena kita ingat ya pasien PCOS itu Halo, Prof. Iko. Itu hiperhomocysteinemia ya. Hiperhomocysteinemia menyebabkan melakukan fibrinolisis ya. Halo, Dr. Fahri? Halo? Halo? Sempat terputus, Prof, tadi, Prof. Oke. Tadi sempat terputus, Prof. Ya, jadi kita tahu, pasien PCOS itu kan mengalami hiperhomocysteinemia ya. Homocysteinnya meningkat. Dan kalau homocysteinnya meningkat, maka aktivitas plasmin itu terhambat. Plasmin itu kan menyebabkan fibrinolisis. Makanya sering terjadi gangguan perfusi, antara lain di endometrium. Jadi kalau pada kasus-kasus seperti ini saya sepakat ya, berikan insulin sensitizer ya, kadang kita tingkatkan sampai 3 kali 500 mg kalau kita berikan metformin. Gitu. Yang kedua, pemberian progesteron itu juga membantu ya. Jadi kita upayakan kita melakukan transformasi endometrium. Ya, kalau dia tebal sekali,
Ya berikanlah progesteron 3 kali, misalkan noretisteron 3 kali 5 mg. Ya berikan saja. Kadang-kadang saya berikan sampai 3 minggu, 21 hari, kemudian 21 hari di stop dia mens, kemudian berikan lagi 21 hari, di stop dia mens. Berikan saja, bisa sampai 3 siklus sampai 6 siklus. Nanti akan terlihat tuh, kalau dia mampu tertransformasi dengan baik, maka dia akan menjadi triple line. Dia akan menjadi triple line, kemudian perfusinya membaik, baru kita transfer. Dan begitu, pada saat itu baru biasanya terjadi kehamilan. Yang agak repot yang tipis memang. Yang agak repot yang tipis ya, pengalaman saya sudah sampaikan juga beberapa waktu yang lalu ya. Yang tipis ini kadang-kadang memang menebalkan endometrium ini bukan perkara yang mudah ya. Bukan perkara yang mudah. Saya sudah coba dengan amniotik membran amnion, saya sudah coba dengan PRP, platelet rich plasma. Efeknya masih belum ada yang menggembirakan karena kita belum punya vehicle yang bisa menempatkan selaput amnion di dalam endometrium cukup lama. Saya pakai balon dan sebagainya, sudah ada yang hamil 2 atau 3, tapi effort kita berat lah, nggak sebanding menurut saya. Jadi saya masih belum dapatkan alat yang pas nih. Walaupun sekarang saya dapat grant nih dari Kemenristek BRIN untuk mengembangkan vehicle ini, mudah-mudahan nih bisa berkembang nih. Saya kolaborasi dengan Cina, tapi sayang sekarang lockdown ya gara-gara corona, mudah-mudahan sih bisa jalan. Yang itu yang pertama ya, untuk menebalkan. Yang kedua, walaupun tipis ya, saya juga sebenarnya kita pernah juga selain berikan insulin sensitizer, berikan juga coba exposure dengan progestin ya siklik selama 6 bulan. Berikan begitu ya, sampai memang akhirnya terlihat dia triple line walaupun tipis tapi ada gambaran trilaminarnya. Nah, itu baru memberikan kita confidence untuk ET. Ya, karena kalau tipis tidak ada trilaminar biasanya kita nggak confidence untuk ET. Begitu, Dr. Maya. Ya, ini memang masih PR kita yang terberat gitu. Progesteronnya diberikan yang 21 hari mulai ya, biasanya dari haid. Dari haid. Ya, dari haid. Baik, terima kasih Dr. Maya interaksinya. Terima kasih. Semoga menjelaskan. Prof. Iko, terima kasih banyak atas penjelasannya. Karena waktunya sudah habis, Prof. Kami harap, kami mohon bisa menyampaikan kesimpulan, Prof. Ya, jadi kesimpulannya kita sepakat bahwa resistensi insulin itu adalah sebagai basic terjadinya PCOS. Ya, dimanapun textbook, dimanapun pasti menyebutkan resistensi insulin itu sebagai salah satu patogenesis terjadinya PCOS. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memperbaiki ya tadi performance metabolik, performance reproduksi, ya kita harus mulai dengan memperbaiki juga resistensi insulin. Ya. Walaupun kalau mau potong kompas langsung berikan gonadotropin misalkan ya. Bisa juga kita dapatkan sel turun. Tapi kalau kita beruntung ya, kalau kita beruntung pastinya dapat telur yang bagus, ya endometrium bagus, dia hamil. Ya, tapi kalau kita tidak beruntung seperti disampaikan Dr. Maya tadi ya, telurnya bagus tapi endometriumnya nggak bagus gitu. Oleh karena itu, yang nomor 2, saya kira pemberian insulin sensitizer masih pada tempatnya ya. Tadi kan teman-teman lihat ya bagaimana patogenesis, bagaimana evidence, bagaimana guidelines, bagaimana practical. Ya, value based medicine tadi ya. Jadi jangan ragu-ragu memberikan insulin sensitizer. Ya, 3 bulan sebelum induksi ovulasi itu akan memperbaiki, sangat-sangat akan memperbaiki outcome. Gitu. Dan ya, selama ini kami tidak mengukur ya, kita patokan kita nilai AMH saja sebagai surrogate endpoint dari resistensi insulin. Begitu, Dr. Farid. Terima kasih banyak Prof. Iko atas penjelasannya. Terima kasih. Semoga dokter-dokter sekalian bisa mengambil manfaat yang seluas-luasnya. Terima kasih sekali lagi Prof. Iko sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami di sini.